Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang pengujian produk. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang metode pengujian produk. Seringkali orang melupakan bahwa ide tidak sama dengan produk. Hal ini memang mudah dipahami, namun tidak mudah untuk menanamkan dalam pikiran, terutama bagi orang-orang yang terlibat dengan produk. Anda tidak bisa hanya menyajikan deskripsi atau ide dari suatu produk dan mengharapkan orang untuk bereaksi secara realistis. Apalagi jika deskripsi disajikan tanpa unsur persuasi yang terkait. Jangan dulu mempercayai bahwa produk baru yang unggul akan terjual dengan sendirinya. Anda harus melihat produk dari sudut pandang pelanggan. Kebanyakan orang akan skeptis dengan produk baru. Oleh karenanya, Anda memerlukan cara baru dalam mengenalkannya pada pelanggan. Konsep pengujian merupakan proses yang menganalisa prosedur statistik, membentuk ulang, dan mengubah ide-ide mengenai ide dasar produk sebelum produk diperkenalkan di pasar. Hal ini akan menguji keberhasilan produk. Hal ini membantu mengembangkan titik yang menyatakan kualitas produk, posisi dan halayak yang ditargetkan. Mereka studi mengenai reaksi terhadap produk membantu kita mencakup banyak hal seperti suka, alasan. Mengenai reaksi terhadap produk membantu kita mencakup banyak hal seperti suka, alasan untuk membeli, dan banyak hal lagi. Hal ini memfasilitasi konsumen untuk mengevaluasi dan mereka juga dapat memberikan masukan mereka selama proses pengembangan. Pengujian konsep ini juga dikenal sebagai alat manajemen untuk mengukur keberhasilan. Pengujian terhadap konsep atau konsep testing adalah upaya memproduksi keberhasilan sebuah ide mengenai produk baru sebelum meluncurkan ke pasar. Proses ini biasanya melibatkan reaksi orang lain atau konsumen terhadap pernyataan yang menjelaskan ide dasar dari produk tersebut. Melalui uji pasar akan didapatkan beberapa manfaat seperti memberikan prediksi yang dapat diandalkan tentang penjualan di masa yang akan datang, pengujian awal terhadap rencana pemasaran, mengetahui kekurangan produk, mendapat gambaran berbagai masalah potensial dalam jaringan distribusi, serta mendapat pemahaman lebih baik mengenai berbagai segmen pasar. Sementara produk bisnis juga mendapatkan manfaat dari uji pasar di mana pengujiannya bervariasi bergantung dari jenis barangnya. Barang industri yang mahal memakai teknologi baru pada umumnya menjalani pengujian alfa dan beta. Pengujian alfa ialah pengujian produk dengan tujuan mengukur serta meningkatkan
kinerja, rancangan, keandalan, dan biaya operasi produk. Apabila hasil pengujian alfa baik, perusahaan akan melanjutkan dengan melakukan pengujian beta, yaitu mengundang konsumen potensial agar dapat melaksanakan pengujian secara rahasia di tempat mereka sendiri. Sebuah pendekatan yang efektif dalam menguji terhadap konsep adalah pengembangan konsep, yaitu penyempurnaan ide-ide baru secara bertahap ke dalam bentuk yang paling mungkin untuk diterima di pasar. Hal ini dilakukan tidak hanya dalam kerangka memberikan ide-ide yang menjanjikan kesempatan untuk bersaing di pasaran, namun juga panduan untuk berkomunikasi mengenai manfaat, kegunaan, kemasan, iklan, penjualan, informasi produk, distribusi, dan juga harga. Secara umum, terdapat 2 metode dalam melakukan pengujian sebuah produk. 1. Meminta konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian, meminta mereka menjawab beberapa pertanyaan terkait deskripsi produk serta kepuasan mereka. 2. Melaksanakan blind test, yaitu dengan cara konsumen membandingkan sedemikian rupa berbagai macam merek dan alternatifnya tanpa mengetahui merek atau produsennya. Metode uji pasar lainnya ialah memperkenalkan produk bisnis baru dalam pameran dagang. Produk baru industri dapat diuji di tempat pajangan distributor atau dealer. Cara lain yang bisa ditempuh ialah uji pemasaran, di mana perusahaan membuat pasokan produk dengan jumlah terbatas dan diserahkan pada wiraniaga untuk dijual di daerah geografis yang terbatas dengan dukungan katalog, promosi, dan sebagainya. Melalui cara demikian, manajemen akan dapat mempelajari apa saja yang mungkin terjadi dalam pemasaran dengan skala penuh serta memberikan informasi yang lebih lengkap dalam memutuskan komersialisasi produk yang bersangkutan. Berdasarkan kajian terhadap produk sukses ditemukan 15 kunci kesuksesan pengembangan produk baru, yaitu 1. Produk yang unggul dan unik. 2. Produk yang berorientasi pasar. 3. Produk berorientasi internasional. 4. Melaksanakan tahap pra-pengembangan. 5. Memiliki konsep produk yang jelas, tajam, dan mendahului pesaing. 6. Peluncuran produk yang terencana dan terlaksana dengan baik. 7. Struktur organisasi proyek pengembangan produk baru yang tepat. 8. Dukungan oleh para pemimpin puncak. 9. Mendayagunakan kompetensi inti dan kapabilitas perusahaan. 10.
Memilih pasar yang menarik dalam kurung memiliki potensi profitabilitas tinggi. 11. Fokus pada proyek yang unggul. 12. Pelaksanaan proyek dikendalikan dengan baik. 13. Kecukupan sumber daya. 14. Kecepatan pengembangan produk baru. 15. Menggunakan sistem pengembangan proyek baru dengan disiplin. Pengembangan produk baru bukan suatu proses trial and error, tetapi suatu proses yang harus dikelola dengan baik dan didukung oleh riset yang mumpuni. Tentunya proses ini juga memerlukan dukungan dan komitmen dari para pemimpin puncak serta ketersediaan sumber daya. Mungkin Anda masih ingat mengenai produk Taranasiku keluaran Unilever. Merek ini merupakan salah satu yang gagal di pasaran. Mengapa? Taranasiku kurang bisa diterima di pasar. Kualitas yang tidak sejalan dengan gencarnya promosi ditengarai menjadi salah satu sumber kekecewaan konsumen. Kemudian setelahnya ada juga produk nasi instan dari Garuda Food. Sukseskah? Yang jelas produk tersebut sulit ditemui. Kedua, produk tersebut disebut-sebut sebagai produk yang gagal di pasaran. Tahukah Anda bahwa tingkat kegagalan produk baru mencapai 99%? Oleh karena itu, sebenarnya terdapat banyak resiko dalam sebuah pengembangan dan pengajuan produk baru, di antaranya A. Resiko R dan D. Resiko R dan D adalah resiko di mana produk yang sudah dikembangkan ditolak atau tidak disetujui oleh pihak yang berwenang. Biasanya resiko ini banyak dihadapi oleh perusahaan farmasi yang mengembangkan obat-obatan dan perusahaan makanan minuman. B. Resiko pemasaran. Resiko pemasaran yaitu bahwa produk tersebut gagal di pasaran. Hal ini terjadi karena kurang adanya pemahaman yang mendalam mengenai pasar yang menjadi sasaran. Kemudian, bagaimana cara meminimalisasi resiko dari kegagalan produk baru? Caranya adalah dengan memanfaatkan riset pemasaran. Di balik kesuksesan suatu produk, terdapat pemahaman yang baik mengenai keinginan dan kebutuhan konsumen, serta pemahaman mengenai bagaimana produk Anda dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. Langkah-langkah dalam meminimalisasi resiko kegagalan produk adalah sebagai berikut. 1. Market understanding atau pemahaman pasar. Misalnya dengan riset kualitatif. Pengkategorian dan segmentasi untuk mengetahui peta persaingan dalam industri tersebut, alasan mengapa konsumen membeli produk tertentu, bagaimana mereka menggunakan suatu produk, dan kebutuhan mana yang belum terpenuhi.
Metode riset yang dilakukan antara lain focus group discussion, in-depth interview, dan kunjungan langsung yang dapat membantu Anda untuk memperoleh informasi ini. Riset kualitatif akan membantu Anda dalam A. Mengetahui pendapat perasaan konsumen mengenai suatu produk, pekerjaan, dan gaya hidup. B. Memperoleh insight mengenai konsumen yang tidak didapat sebelumnya. C. Memperoleh manfaat dari kreativitas konsumen. 2. Ketika melakukan pendekatan kategori assessment riset, Anda meneliti perilaku konsumen terhadap produk dan penggunaan produk dalam suatu kategori. Bagaimana konsumen mengevaluasi merek berdasarkan atribut produk? Apa yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, serta mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan pemenuhan kebutuhan mereka. 3. Kemudian segmentasi akan membantu dalam mengidentifikasi target pasar. Beberapa segmen memang menawarkan potensial laba yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Segmen juga membantu dalam membuat positioning produk yang tepat sehingga melalui pemahaman pasar yang baik yang diperoleh melalui riset kualitatif, kategori asesmen, dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dapat meminimalisasi resiko pemasaran. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.